Nah, kalau kalian lihat di nomor 8 di halaman 18, di sini di dalam tabel ini ada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, 7, 8. Di sini disediakan lembar tanda tangan. Iya, kalau tahun lalu itu tidak ada. Tadi aku baru perhatikan formulirnya dari formulir 1 sampai formulir 8, ternyata itu di bawahnya dilengkapi dengan tanggal dan tanda tangan, nama dan tanda tangan. Namun tahun lalu tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanda tangan yang mesti kita bubuhi di formulir itu. Tapi tahun ini aku lihat itu ada, mereka butuhkan tanda tangan kita di setiap formulir. Bisa teman-teman buka guideline halaman 19. Mungkin kalian bertanya, bagaimana jika kalian belum wisuda dan belum mendapatkan ijazah? Banyak sih kasus teman-teman yang seperti ini. Teman-teman pengen daftar beasiswa GKS, namun sudah selesai sekolah, sudah yudisium, nilainya sudah masuk semua, tapi belum wisuda dan ijazah belum keluar. Nah, kalau case seperti ini itu boleh diperbolehkan mendaftar dengan syarat mesti melampirkan ijazah sementara, maksudnya surat keterangan lulus kalau kita di Indonesia. Jadi di situ di surat keterangan lulus di sini sudah dijelaskan bahwa mahasiswa atas nama ini itu sudah lulus kuliahnya, namun belum wisuda dan belum mendapatkan ijazah. Jadi tidak ada masalah bagi kalian yang ingin mendaftar namun belum ada ijazah tapi sudah yudisium. Kalian bisa minta kepada kampus kalian untuk membuatkan kalian ijazah sementara atau surat keterangan lulus, dan ini bisa kalian gunakan untuk mendaftar beasiswa GKS ini. Dan kemarin banyak kok teman-temanku yang lulus dengan surat keterangan lulus, baik itu dari Indonesia, ada beberapa orang, dan dari negara-negara lain juga. Aku lihat mereka mendaftar, mereka lulus GKS masih menggunakan ijazah sementara. Nah, kalau kita lihat poin di Proof of Citizen and Family Relationship yang halaman 19, itu di sini ditekankan lagi bahwa jika kita tidak bisa menunjukkan dokumen orang tua kita karena perceraian atau orang tua kita sudah meninggal, dokumen itu bisa kita buktikan atau kita bisa menggunakan akta cerai dengan akta kematian. Itu bisa kita gunakan untuk mengganti dokumen kita jika orang tua kita sudah tidak ada. Nah, untuk proof of age. Jadi proof of age ini jadi kemarin ada yang bertanya, apakah kita mesti masukkan cuman kartu keluarga kita saja atau beserta akta kelahiran? Kalau menurutku, karena ini pengalamanku yang kemarin, daripada kita menebak-menebak atau menerka takutnya atau kita khawatir dengan berbagai hal, sebaiknya kita lampirkan keduanya. Lampirkan kedua yang tadi, yang kartu keluarga kita sama akta kelahiran, itu boleh keduanya. Dan ya seperti itu, karena aku tipe orang yang khawatir takutnya dokumen ini kurang, jadi aku lampirkan kedua-duanya. Semua dokumen yang aku punya itu aku lampirkan. Maksudnya dokumen yang dibutuhkan ya, bukan yang tidak mereka butuhkan. Nah, kalau kalian lihat di halaman ke-20, teman-teman bisa buka lagi halaman ke-20 untuk score report of Korean or English proficiency test. Di situ mereka tekankan lagi, submitting a score report of Korean and English proficiency test is optional. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu takut masalah nilai TOEIC-nya kalian rendah atau nilai topiknya kalian rendah, itu nggak perlu. Atau misalnya kalian belum ada topik karena berhubung corona, udah berapa tahun ini kita sulit mendapatkan akses untuk tes topik di Indonesia. Jadi kalian lampirkan aja sertifikat bahasa yang kalian punya, misalnya TOEIC atau TOEFL atau IELTS, ataupun misalnya skor-skornya itu tidak sesuai yang kalian harapkan, itu kalian nggak perlu khawatir, ini sifatnya opsional. Jadi semua dokumen kita itu, tanggal lahir kita, nama kita, tanggal lahir, itu harus sama. Tidak boleh ada yang berbeda, karena suatu saat jika pembuatan visa ataupun paspor ini sangat dibutuhkan. Kalau nama kalian ada yang berbeda di akta kelahiran, di kartu keluarga, di KTP, kalau ada yang berbeda, itu sebaiknya teman-teman perbaiki dari sekarang di catatan sipil, karena ini akan menjadi masalah di kemudian hari saat kalian ingin memiliki paspor atau visa, atau misalnya mau buat
외국인 kartu alien registration card di Korea itu, kalau nama kalian tidak sesuai ini akan jadi masalah di kemudian hari. Ada poin please number and label each document of the top right corner. Jadi contohnya 9 bachelor's graduate certificate. Jadi semua dokumen yang kalian udah susun itu kalian buatkan label di atasnya. Gimana caranya untuk menyusun dokumen? Jadi nanti aku share informasi mengenai ini di video selanjutnya, gimana caranya menyusun dokumen dan melabeli dokumen-dokumen kita. Kemudian jika dokumennya lebih kecil daripada kertas A4, itu dokumennya kalian tempel di kertas A4. Nah, kalau dokumennya lebih panjang atau lebih besar daripada A4, itu dilipat. Ini nanti aku jelasin juga di video selanjutnya. Teman-teman buka lagi di halaman 21. Di halaman 21 ada evaluasi, poin evaluasi. Jadi di bawahnya ada additional point. Jadi additional point ini, pilihkan siapapun yang mendaftar dengan topik 3 atau lebih, ini bisa diberikan poin 10%. Maksudnya ada poin tambahan. Jadi meskipun sertifikat bahasa ini adalah opsional, namun jika kalian melampirkan misalnya sertifikat topik kalian itu level 3 ke atas, itu kalian mendapat poin 10% lagi. Jadi memang tidak wajib, tapi kalau dilampirkan itu lebih baik lagi. Apalagi kalau topik yang kalian punya adalah topik 3, 4, atau 5. Kalau kalian nggak masukkan nggak ada masalah, tapi kalau kalian masukkan itu ditambah, dihargai dengan 10% poin. Nah, teman-teman buka di halaman 22. Di situ ada evaluation preference. Jadi evaluation preference di sini poin pertama yang mereka perhatikan itu overseas Koreans. Kemudian yang kedua yang mereka perhatikan lagi, applicant from low income family or under privileged background. Tapi ini kalian nggak perlu terlalu musingin masalah ini. Misalnya kalian berada di keluarga dari golongan menengah ke atas, itu kalian nggak perlu khawatir. Mereka cuma cantumkan seperti ini. Maksudnya orang yang beberapa ini itu mereka perhatikan evaluasi preferensinya mereka seperti ini. Kemudian applicant who apply for natural science and engineering department in a regional university. Di sini juga mereka perhatikan ini kan, tapi kita nggak perlu berkecil hati dengan misalnya jurusan kita bukan jurusan Science and Engineering Department. Kita nggak perlu berkecil hati, tetap mesti optimis meskipun jurusan kita di luar itu. Kemudian applicant who are currently teaching as a professor in Natural Science and Engineering Department, maksudnya dosen atau profesor di jurusan tersebut. Di luar itu pun menurutku itu nggak jadi masalah, karena banyak juga orang yang lulus bukan seorang profesor, bukan seorang dosen. Jadi untuk hal seperti ini tuh tidak perlu kalian khawatirkan. Nah, applicant who submit a high score of English proficiency test, TOEFL, TOEIC atau IELTS. Jadi tapi sifatnya yang sertifikat bahasa ini kan sifatnya opsional ya. Jadi kalau kalian tidak punya itu nggak perlu berkecil hati juga menurutku. Kalau ada dikasih poin lebih, kalau tidak ada itu nggak jadi masalah. Nah, teman-teman lihat di halaman 26, untuk scholarship benefit itu tidak ada bedanya dengan benefit tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama itu airfare, tiketnya itu ditanggung untuk pulang pergi. Maksudnya pulang pergi di sini, kalian pulang ke Indonesia itu setelah selesai study selama 4 tahun misalnya kalau doktoral itu ditanggung. Terus dan pergi, maksudnya datang ke Koreanya, saat pertama kalian datang ke Korea itu tiketnya ditanggung. Nah, bagaimana posisinya jika kita pulang sebelum kita lulus masa pendidikan? Jika teman-teman pulang ke Indonesia mengunjungi keluarga atau pulang karena rindu kampung halaman setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun itu boleh. Namun kalian harus menggunakan biaya pribadi kalian. Kemudian settlement allowance itu 200.000 won. Nah, settlement allowance ini aku kemarin terimanya pas aku udah nyampe di Korea. Jadi aku terima biaya hidup bulan pertama itu 1 juta won kan, biaya hidup bulan pertama ditambah dengan settlement allowance ini. Kemudian medical insurance ini pembayaran insuransi
kesehatan kita itu dibayarkan langsung oleh pihak NIID. Kemudian ini Korean Proficiency Grants. Nah, jadi kalau misalnya tes topik, skor topik kita 5 atau lebih dari 5, misalnya 6, itu kita dapatkan tambahan uang bulanan lagi 100.000 won tiap bulannya. Namun ini kita tidak dapatkan saat kita belajar bahasa Korea. Ini didapatkan setelah kita masuk di degree kampus kita. Misalnya kita udah di Seoul Daehakyo atau di Yonsei Daehakyo, di situ kita dapatkan uang ini. Nah, berlakunya ini selama 2 tahun. 2 tahun kan untuk topik, sertifikat topik itu berlaku atau valid selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini kita mendapatkan uang tambahan 100.000 won per bulannya. Jadi kayak kemarin kasus teman-teman aku, mereka dapat topik 5, topik 6 itu masih di kampus KLI mereka, atau mereka masih belajar bahasa Korea. Saat tes topik mereka dapat, alhamdulillah dapat 5 dan dapat 6. Itu mereka belum berhak dapatkan uang tambahan ini. Research support fee itu 210. Kemudian ada juga tesis printing 200. Oh ya, 210 itu untuk ini liberal art and social science major. Research support fee-nya. Kemudian untuk NS dan natural science dan engineering major itu 240 Korean won. Kemudian tesis printing fee-nya itu 500.000 sampai 800.000 won. Kemudian degree completion grants jadi 100.000. Jadi setelah kita menyelesaikan pendidikan kita dan bakal balik ke Indonesia, ini dikasih 100.000 won lagi. Nah, namun jika kalian memutuskan untuk stay di Korea, maksudnya tidak balik ke Indonesia dan pengen bekerja di Korea, degree completion grant sama tiket pulang kalian ke Indonesia ini nggak bakalan dikasih. Jadi di halaman 29 kalian lihat di sini appendix B. Di sini adalah kontak-kontak of Korean embassies. Jadi jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan melalui email maupun fax maupun telepon di embassy Korea di Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi untuk guideline udah semua aku jelaskan. Nah, jadi aku mau menunjukkan kepada kalian mengenai form-form yang tadi. Jadi ada form 1 sampai form 8. Seperti apa formnya, aku tunjukkan ke kalian ya.